Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Ini cerita tentang, Binyo, ya, secara kultural mereka itu adalah pemegang komitmen pernikahan yang cukup tinggi. gara-gara kemarin event Kawanua itu. Ya, Jadi ada beberapa penyanyi-penyanyi nih ya, penyanyi senior Kawanua gitu, kumpul kan. Dan mereka seneng ngobrolnya, bercanda-bercanda gitu sampai tengah malam gitu. Jadi gue berkumpul lah di situ. Sampai mereka cerita tentang, karena mereka tahu kita punya podcast tentang pernikahan, terus mereka bilang, ya salah satu dari mereka yang kemudian diamini yang lain gitu ya, bilang gini, tahu nggak kalau orang Manado katanya, maksudnya orang-orang kawan. Lo udah mulai bisa lo ngomong ini, paling nggak logat-logat Manado Dikit-dikit, ya udah dapet dikit-dikit. tuh. Nah dia bilang mereka itu misalnya ada pasangan ya, suaminya selingkuh gitu, itu nggak akan cerai, dia nggak akan ceraiin istrinya. Selingkuh ya selingkuh gitu, punya gebetan di mana-mana, tapi dia nggak akan berani ceraiin istrinya. Dan istrinya pun Kebanyakan. Dan istrinya pun nggak mau minta cerai karena ketika tahu suaminya selingkuh misalnya. Pernah ada yang begitu pun, suaminya nggak mau, pokoknya mau mempertahankan, dan kemudian istrinya pun mempertahankan. Kan yang Kebanyakan begitu kan, ya nggak semua ya Iya, pasti, iya. tapi kebanyakan begitu katanya. Cuma kan kita perlu, mungkin ada data dari KUA tentang perceraian di daerah Sulawesi Utara. Iya. Kita nggak tahu. Ya, tapi itu menarik ya karena kan kalau sepengetahuan kita kan mereka senang party, senang sesuatu yang bersenang-senang. Artinya sesuatu yang bersenang-senang itu dekat dengan ketidakterikatan gitu, ya kan? Tapi ini justru kok sebaliknya, mereka tetap membutuhkan keterikatan itu kan. Kalau waktu itu lu pernah cerita, kalau pernah ada video viral yang ya kan, video viral di Reels. Iya, di Sulawesi Utara, media, ya? di Sulawesi Utara sana kan ya, pokoknya gitulah. Pokoknya tentang seorang istri yang memergoki suaminya sedang bersama selingkuhannya gitu. Pokoknya dia ngamuk lah. Dan yang terjadi adalah si suaminya keluar di dalam mobil ya kalau nggak salah ya. Entah di sebuah tempat, dan si suaminya tuh akhirnya menempatkan dirinya di samping istrinya. Iya. Jadi dia nggak ngebelain selingkuhannya gitu. Dan sama ada yang di kafe juga kan, yang istrinya lagi hamil muda kalau nggak salah. Jadi si suaminya lagi sama selingkuhan dan teman selingkuhannya. Si istrinya bawa temen juga, videoin, si temennya itu juga videoin. Gue bilang, di mana main saling video-videoan? Itu dijambak, ditarik kalau nggak salah sama istrinya itu selingkuhannya. Tapi suaminya nggak belain. Suaminya berdiri dan beneran posisinya nggak jauh dari istrinya, si istri gitu loh. Jadi ini dua video yang beda kan. Gitu. Nah berarti sebaiknya kalau lo mau selingkuh, kalau di Sulawesi Utara, kalau di sana kalau lo mau selingkuh, bersiaplah lo nggak akan dibelain sama selingkuhan lo. Iya. Gitu. Jadi kalau lo sama laki orang gitu ya. jadi mendingan lo jangan sama laki orang deh. Karena kalau sama laki orang lo rugi 2 kali. Apalagi yang baper-baper gitu, merasa tayang sama laki orang gitu. Iya. Itu karena di sana mereka nggak tetayang-tayang itu. Mereka tayang sama dirinya sendiri. Iya, mereka tayang sama dirinya sendiri. Nah, maksudnya ini kenapa sih ini kita bahas, karena sebetulnya di semua budaya punya nilai itu. Punya nilai itu. Cuman kan udah terkontaminasi sama nilai-nilai lain ya, yang beredar di sekitarnya, yang terpapar di sekitarnya. Cuman ini menjadi menarik karena itu kayak dua hal yang sepertinya bertentangan gitu. Iya. Bersenang-senang dengan terikat gitu. Betul. Itu menarik sih gitu. Kayaknya ya kalau ngelihat secara keseluruhan yang dijelasin tuh sama para penyanyi itu, emang mereka kayaknya tipe yang menjunjung tinggi komitmen pernikahan. Jadi lo boleh badung deh. Kalau bahasa zaman kita dulu,
botol lo boleh kemana aja, yang penting botol lo balik. Botol pulang. Botol balik gitu kan. Dan itu ternyata di Sulawesi Utara katanya sih kebanyakan begitu. Seingatku gue pernah dapat cerita juga dari temen yang orang Medan. Di sana pun tipikal. Sama ya? Sama. Jadi itu yang namanya para laki-laki itu kalau lagi di Lapo, bininya nyuruh pulang loh. Oh, terus katanya gini, seserem-seremnya tuh lakinya mau tatoan, mau gimana, begitu suaminya nyamperin, pulang lo, pulang. Istrinya pulang, Istrinya nyamperin, langsung pokoknya istrinya teriak gitu, suruh pulang. Makanya artinya apa namanya mungkin kalau udah mulai kena kota di Jawa kali ya. Bukan kota di Jawa, di Jakarta kali ya. Kota besar lah ya. Kota besar, ya bisa di Jakarta yang ibu kota, yang sebentar lagi bukan ibu kota tapi nggak tahu ya, mungkin akan tetap jadi ibu kota. Nah di Jakarta itu kan emang karena melting pot, karena semua kultur ada dan akhirnya berkumpul dan saling membaur gitu. Cuman nilai-nilai dasarnya sih paling nggak dari dua itu deh yang kita tahu gitu ya, dapat ceritanya bahwa mereka memegang kuat. Sebetulnya di Jawa pun begitu. Cuman kan kalau misalnya gini, di Manado sama di Medan gitu misalnya, kalau kita nyebut dua nama kota, mereka ada poligami gak? Nggak ada kan? Bisa ngamuk kan? Ya mungkin ada tapi kita nggak tahu, kita nggak ada datanya ya. Tapi mungkin minor kali. Oh, tapi mungkin juga karena di sana mungkin mayoritas bukan Islam. Mungkin. Ya, jadi nggak ada poligami. Ya, mungkin karena itu juga. Artinya kalau di Jawa gitu, di Jawa kan sebenarnya di Islam juga ada dua pendapat. Ya. Nggak, maksudnya kalau gue Muslim tapi ogah gue. Bukan soal ogah juga, tapi gue tidak melihat ada pemahaman itu pada ayatnya. Persis. Kalau gue ada kausalnya kok itu. Betul. Ada klausulnya gitu. Maksudnya pada di ayat suci itu, gue tidak, yang gue pahami itu nggak ada dibilang bahwa lo boleh beristri lebih. Itu kalau yang gue pahami. Makanya kan tiap orang kan memahami segala sesuatu beda-beda. Jadi tapi ya gue setuju, bisa jadi karena mayoritas memang di sana kan non Muslim. Makanya poligami itu hampir nggak ada mungkin, atau sedikit sekali gitu kan. Ya kan, oke, berarti kita obrolannya berhenti di soal cerai nggak cerainya itu aja ya. Cerai nggak cerainya itu aja, karena kalau di Batak setahu gue juga gitu tuh, cukup megang gitu soal itu ya, soal komitmen itu pernikahan. Terlepas dari soal agamanya ya, ini kita ngomongin kultur ya. Secara kultural agak ribet loh kalau misalnya lo cabut dari pernikahan gitu. Betul. Apalagi yang namanya perselingkuhan itu dianggapnya cuma lu cuma selingkuh doang pakai cerai, nggak ada gitu. Nah sementara kan sekarang ini kan isu perselingkuhan tuh lagi rame banget ya di sosial media, bahwa kalau selingkuh itu pokoknya lo akan viral aja dan akan malu, ya kan. Sementara kalau orang-orang zaman dulu, halah udah selingkuh aja maafin. Kan gitu. Kalau sekarang kan, kalau udah sekali selingkuh ceraikan. Kalau sekarang kan banyak banget campaign soal itu. Kalau zaman dulu kan enggak loh. Sebenarnya yang menarik tuh yang menarik tuh adalah kita mungkin perlu ngebahas sebetulnya selingkuh tuh apa sih. Jadi karena beda-beda. Karena ada orang yang batas berselingkuh itu kalau lo udah tidur sekamar atau bersetubuh lah gitu ya. Tapi kalau cuma chatting, tayang-tayang itu dianggap bukan selingkuh. Padahal sebenarnya itu selingkuh sih menurut gue. Karena kan ada yang bilang kalau apalagi kalau ngirim katanya nggak ngapa-ngapain tapi ngirim yang seksi. Oh iya, itu selingkuh lah. Iya, atau apalagi dia berusaha lah. Dia berusaha selingkuh yuk gitu. Paling ada ajakan. Tayang. terus ya mungkin itu menarik ya kalau kita ngebahas sebab-sebab selingkuh. Tapi nanti aja jangan sekarang. Udah 9 menit soalnya. kita akan bahas di episode berikutnya tentang selingkuh itu apa. Gitu. Ya. Oke. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye. Bye-bye.